Bab 173. Mata Hui Dinghou tampak haus darah. Seperti mata anjing ganas itu, dia berkata dengan bangga, "Masih ingat apa yang pernah aku katakan sebelumnya? Suatu hari, kau akan jatuh ke tanganku. Aku akan membuatmu hidup segan, mati tak mau." Bau darah di tubuhnya semakin kuat dan kebencian di matanya juga terungkap. Raja Deonchu hampir merasa putus asa. Dia merasa Sera sudah mati. Entah mengapa, dia tidak mengkhawatirkan masa depannya sekarang. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa diperlakukan dengan dingin, ayah tidak akan membunuhnya. Dia menatap Hui Dinghou dan berkata dengan ketus, "Jika aku dapat membuktikan Sera benar-benar mati di tanganmu, aku akan mempertaruhkan nyawa untuk membalaskan dendam untuknya." Hui Ding tertawa terbahak-bahak, "Raja Deonchu benar-benar sombong. Aku khawatir setelah hari ini, Raja bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi simpan saja tenagamu untuk mengurus hidupmu sendiri." Raja Deonchu menggertakkan gigi, tetapi tidak bisa melawannya. Dalam kehidupan ini, selain kejadian di rumah Tuan Putri, dia tidak pernah dihina seperti ini. Orang kepercayaannya melangkah maju, "Tuan Hou, apakah perlu melapor ke istana sekarang?" Hui Dinghou tersenyum sinis dan mengangkat tangannya, "Siapkan kuda dan undang Perdana Menteri. Aku akan berdiskusi dengan Raja Deonchu di istana." Bima Tang melangkah maju dengan wajah pucat sebelas raja. Raja Deonchu berkata dengan ketus, "Mundur." Bima Tang tercengang. Teo Chao juga merasa kewalahan, hanya bisa mengeluh nasibnya tidak beruntung jika dijatuhi tuduhan mencuri dokumen rahasia. Maka semua orang yang hadir hari ini tidak akan bisa lolos. Para pengawal dan prajurit Jing Zhao Menshang terdiam ketika mereka mundur. Hui Dinghou merasa sangat puas. Jika bukan karena dihalangi Perdana Menteri, dia sudah menyingkirkan Raja Deonchu sejak lama. Bagaimana mungkin membiarkan dia bebas sampai sekarang? Namun, sekarang juga saat yang tepat. Raja Deonchu sedang berada di pundak karir sekarang, menjatuhkan dia pada saat ini, akan lebih menyakitkan. Dia menyeringai, matanya berbinar seperti ular berbisa. Raja Deonchu tiba-tiba berbalik, "Semuanya sudah seperti ini, lebih baik membalas dendam terlebih dahulu." Dia tersenyum pada Hui Dinghou. Sebelum Hui Dinghou sadar, Raja Deonchu melayangkan tinju dengan secepat kilat, memukul hidungnya dan pelipisnya. Hui Dinghou hanya merasa langit berputar dan dia hampir jatuh. Para pengawal dan orang kepercayaannya segera melangkah maju untuk membantunya dan memelototi Raja Deonchu. Amarah Raja Deonchu mereda sebagian, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Tuan Hou adalah orang yang terhormat, kau harus selalu berhati-hati. Entah kapan pangeran yang kau jatuhkan akan memberimu pukulan fatal." Hui Dinghou memuntahkan seteguk darah dan menatap Raja Deonchu dengan tajam, seolah-olah akan menelannya hidup, "Jangan khawatir, aku mengingat semuanya, dan akan membalasnya." Raja Deonchu tersenyum sinis. Ketika berbalik, dia melihat seseorang berlari dari belakang halaman. Sosok itu, "Tolong, Raja, tolong!" Orang itu berteriak dengan panik sambil berlari. Dari kejauhan, bisa terlihat kepala dan wajahnya berlumuran darah dan debu, pakaiannya robek di banyak tempat. Orang itu berpakaian pria tetapi suaranya adalah suara wanita. Raja Deonchu merasa darah di sekujur tubuhnya mendidih. Dia berdiri diam, jantungnya berdetak kencang. Bima Tang tidak pernah begitu antusias dalam hidupnya, dia berteriak, "Selir Chu, itu adalah Selir Chu." Bab 174. Sekelompok prajurit segera berlari untuk membantu Sera. Hui Dinghou tertegun dan menatap orang kepercayaannya juga terlihat panik. Sera dibawa ke hadapan Raja Deonchu, Raja Deonchu memeluknya, melepas jubahnya untuk membungkusnya. Sera tampak panik, seluruh tubuhnya gemetar dan napasnya terengah-engah. Wajahnya sangat bengkak dan bagian belakang kepalanya berdarah, dia seperti akan pingsan. Namun, dia bersandar pada Raja Deonchu dan menunjuk Hui Dinghou, berkata sambil menangis, dia yang membawaku pergi dan menyiksaku, memintaku untuk memberitahu alasan mengapa Kaisar mengangkat Raja Deonchu menjadi Hakim Jing Zhao." Raja Deonchu menoleh ke Hui Dinghou, melihat wajahnya semakin pucat. "Tuan Hou," Raja Deonchu mencibir, "apakah kau sudah menyiapkan kuda? Apakah kau akan pergi ke istana atau kembali ke Jing Zhao Menshang bersamaku?" Hui Dinghou menatap Raja Deonchu dengan sungguh-sungguh, setelah berpikir sejenak dia menoleh dan berpesan, "Sampaikan pada Perdana Menteri untuk pergi ke Jing Zhao Menshang."
Matanya tertuju pada Sera, seolah-olah dia tidak mempercayai dia berhasil kabur sejauh ini. Kebencian di matanya melebihi kebencian pada Raja Deonchu. Kebenciannya begitu mendalam balikan Raja Deonchu juga bisa merasakannya. Dia menatap Sera dengan renang, wanita itu meringkuk dalam pelukannya dan menggigil, seolah-olah mengalami mimpi buruk. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya, tangannya berlumuran darah. Dia sangat marah dan berkala pada Bimatang, antara selir pulang dulu. Sera perlahan mengangkat wajahnya yang rampak sedih dan menunjuk ke arah sekelompok anjing ganas di dalam. Raja, Hui Dinghou memerintahkan anjing-anjing ganas itu untuk menyakiti orang, mereka harus dibawa pulang. Bunuh mereka! Raja Deonchu memerintah. Tidak! Sera berseru, jangan dibunuh. Raja Deonchu menyipirkan matanya, Sera sudah berdiri tegak sekarang. Melihat Raja Deonchu menatapnya, Sera menurunkan kelopak matanya dan berusaha mengeluarkan sedikit air mata, selidiki dulu, baru bunuh. Raja Deonchu tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sangat marah. Sekarang dia akan menangani Hui Dinghou terlebih dahulu dan akan berurusan dengannya nanti malam. Bawa mereka! Raja Deonchu berkata pada Bimatang. Anjing, bagaimana dengan anjing ganas itu? Sera bertanya. Juga bawa mereka kembali dulu, kata Raja Deonchu. Sera baru merasa renang dan mengikuti Bimatang. Ketika berjalan melewati Hui Dinghou merasa malu dan marah, dia meremas leher Sera dengan satu tangan. Sera langsung mengangkat lututnya, Hui Dinghou menjerit dan jatuh ke tanah, menutupi selangkangannya, dan berguling-guling di tanah. Darah merembes. Semua orang terkejut, Raja Deonchu juga terkejut. Sera mengibaskan lengan bajunya dan berkata kepada Bimatang, ayo pergi. Raja Deonchu menyipitkan matanya, dia selalu merasa ada yang tidak beres, dia tidak terlihat seperti orang yang baru diselamatkan. Sebaliknya, dia tampak angkuh seperti ayam yang menang dalam pertempuran. Bimatang membawa Sera kembali ke kediaman Raja Deonchu. Bimatang tidak bertanya apa-apa di sepanjang jalan. Dia hanya menunggu Sera masuk untuk mandi dan berganti pakaian sebelum memanggil tabib istana untuk mengobati lukanya. Setelah tabib pergi, Bimatang bertanya, Selir Chu, apa yang terjadi? Sera menangis. Selir Chu, jangan berpura-pura. Bimatang langsung membongkarnya. Sera langsung berkata dengan serius, sungguh membosankan, seperti yang kau lihat, aku diculik dan hampir mati di rumah Hui Dinghou. Bab 175. Itu saja. Itu saja, dia berdiri perlahan sambil memegangi kepalanya, mungkin masih ada yang lain, rapi kepalaku sangat pusing, tidak bisa mengingat apa-apa, ngomong-ngomong, tolong beritahu Raja Deonchu, beberapa hari ini, aku tidak bisa kena angin dan tidak nyaman bertemu dengan orang-orang. Bimatang tidak bisa berkata-kata, sudahlah, dia harus segera kembali ke Jing Zhao Menshan. Selama selir aman, dia bisa menanyakan hal lainnya perlahan-lahan. Tuan Tang. Sera berseru, jika memungkinkan, lolong jaga anjing-anjing itu. Jika tidak memberitahu alasannya, aku khawatir Raja akan langsung mengeksekusi semua anjing itu, kata Bimatang. Sera tahu Bimatang sangat licik, jadi dia berkata, aku bisa melarikan diri, berkat bantuan anjing-anjing itu, mereka menyelamatkan aku. Kalimat ini mengkonfirmasi apa yang dipikirkan Bimatang. Dia berkata, hamba akan berusaha menyelamatkan mereka. Setelah Bimatang pergi, Dayang Meri berkata dengan gemetar, selir benar-benar jatuh ke tangan Hui Dinghou. Sera berkata, untungnya, Raja datang tepat waktu untuk menyelamatkanmu. 1. Selir Chu apa? Dayang Meri ragu-ragu sejenak, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Tidak. Sera tahu apa yang ingin dia tanyakan, jadi dia langsung menjawab. Dayang Meri merasa lega. Aku mengantuk, ingin tidur sebentar, jika Raja Deonchu datang, tolong halangi dia. Sera berpesan. Aku mengerti. Dayang Meri berkata sambil tersenyum, namun, aku tidak bisa selalu menghalanginya. Tidak apa-apa, hanya perlu menghindarinya sebentar, amarahnya akan perlahan-lahan mereda, Sera berkata dengan optimis. Dia tengkurap, akhir-akhir ini dia sudah terbiasa tidur tengkurap, bagian belakang kepalanya terluka, dia terpaksa tidur seperti ini. Tetapi, dia terlalu optimis. Setelah kembali dari Jing Zhao Menshan, Raja Deonchu langsung menuju pavilion Feng Yi.
Dayang Meri tentui tidak bisa menghalanginya. Setelah menangkap Hui Dinghou, Raja Deonchu menginterogasi beberapa pengawal Hui Dinghou dan orang kepercayaannya dan mengundang Perdana Menteri Chu. Perdana Menteri Chu berkata Hui Dinghou terluka parah dan harus dirawat. Raja Deonchu melihat sendiri cederanya dan asap segera menyembur dari kepalanya, dia langsung bergegas pulang. Dia sangat marah, tetapi melihat Sera tertidur nyenyak, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia mengangkat tangannya dan memukul pantainya beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Sera yang sedang tidur, melompat kaget dan merasa bingung, menyadari telah dipukuli lagi, dia langsung memukulnya dan berkata, "Sudah aku katakan, kau tidak boleh memukulku lagi." Raja Deonchu menutupi wajah Sera dengan telapak tangan dan mendorongnya ke belakang. Dia berkata dengan marah, "Jelaskan ada apa dengan cedera Hui Dinghou?" Sera menarik tangan Raja Deonchu dan berpura-pura terkejut, "Cedera apa? Siapa yang cedera?" "Hui Dinghou." "Bagaimana aku tahu? Aku dikurung olehnya dan bersusah payah melarikan diri." Raja Deonchu berdiri di samping tempat tidur, melipat tangannya dan berkata dengan ketus, "Apakah kau akan mengatakan yang sebenarnya?" "Aku benar-benar tidak tahu," Sera berkata dengan polos. "Tidak mau mengatakannya? Baik, kau adalah tersangka, aku akan membawamu untuk diinterogasi." Raja Deonchu berkata dengan tegas, "Bimatang, siapkan borgol, bawa dia ke Jing Zhao Menshan untuk diinterogasi." Sera melihat Bimatang melangkah maju, sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya, Rian Su juga mengikuti di belakang, memegang sepasang borgol di tangannya dan berjalan dengan wajah muram. "Selir Chu sebaiknya katakan saja, kasus ini harus dilaporkan pada Kaisar. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, ini bukan hal yang memalukan." Bimatang membujuk dengan getir. Sera tidak merasa masalah ini memalukan, tetapi tindakan yang dia lakukan terlalu kejam, dia tidak ingin membicarakannya. Namun, jika ingin melapor pada Kaisar, maka dia harus menjelaskan pada Raja Deonchu agar Raja Deonchu bisa mengarang sesuatu untuk dilaporkan pada Kaisar. Bab 176. Raja Deonchu berkata dengan ketus, "Apakah kau pikir tidak akan ketahuan jika kau diam saja?" Orang-orang Hui Dinghou berkata kau sengaja berkeliaran di depan Hui Dinghou beberapa hari ini, mengetahui dia suka wanita yang maskulin, kau sengaja berdandan sebagai pria. Apakah otakmu bermasalah? Siapa Hui Dinghou? Beraninya kau mengganggu dia, jika kau sudah bosan hidup, pergi gali sendiri kuburmu sendiri. Jangan melibatkan aku belum mau mati. Sera menatapnya dengan wajah marah dan menyela dengan lembut, ketika berada di kediaman Hui Dinghou, ku dengar kau memberitahu Hui Dinghou jika aku mati di tangannya, kau akan membalaskan dendam untukku, ternyata Raja sangat mencintaiku. Ini seharusnya cara tercepat untuk membungkamnya. Benar saja, wajah marah Raja Deonchu tiba-tiba menegang dan sudut mulutnya berkedut seperti gejala stroke, omong kosong. Bimatang segera berkata, "Raja, masalah cedera." Raja Deonchu mulai kewalahan, dia meraih lengan Sera dan langsung menyeretnya, tangannya diangkat dan akan menamparnya. Sera segera berkata, "Aku akan jelaskan." Raja Deonchu melepaskannya, "Aku tidak akan main-main denganmu hari ini. Jika kau tidak mengaku, akan ada hukuman pukul yang menunggumu." Dia hanya bisa menunduk pada kekuatan jahat. Dia duduk bersila di tempat tidur dan merapikan posisi duduknya, tetapi Raja Deonchu menarik telinganya dan berteriak, "Katakan." Sera menatap wajahnya dengan sedih. "Iya, aku akan katakan. Sekarang, jika kau berani berbohong, aku akan membunuhmu terlebih dahulu kemudian menjelaskan pada ayah, kau sebaiknya jangan menguji kesabaranku," kata Raja Deonchu dengan marah. Sera tahu dia mungkin tidak berniat membunuhnya, tetapi juga mungkin membunuhnya jika lepas kendali. Dia tidak berani menyembunyikannya lagi dan berkata, "Aku berpikir orang-orang seperti Hui Dinghou melakukan banyak kejahatan tetapi tidak dapat ditindak karena tidak ada bukti. Aku tidak tahan melihatnya. Setelah menyelidiki kebiasaannya, aku menyamar menjadi seorang pria dan dengan sengaja mendekatinya untuk menarik perhatiannya. Ketika dia terpancing, aku akan menjebaknya dan membiarkan Raja Deonchu membawa pasukan untuk menangkapnya. Sumpah, awalnya aku benar-benar berpikir seperti ini, aku ingin bekerja sama dengan Raja Deonchu." Dia menatap Raja Deonchu dengan tulus. Raja Deonchu tampak tidak sabar, lanjutkan. "Kerjasama? Apakah dia layak?"
Sera berkata dengan ekspresi cemberut, siapa sangka dia sudah memperhatikan aku sejak lama, bahkan berani menculikku di jalan. Dia sudah mengetahui identitasku dan memerintahkan orang untuk membawaku ke kamar dengan alat-alat penyiksaan, ingin menodai aku di sana. Aku tentu saja melawan dan menusukkan obat bius. Sekalian saja aku. Dia meliriknya diam-diam, melihat matanya masih menyemburkan api, dia berbisik. Sekalian saja aku, mengambil kursi dan menyodoknya dengan kaki kursi. Rian sudah bimatang menghela napas ketika mendengar ini, ya Tuhan, betapa sakitnya ini. Hui Dinghou benar-benar pria yang tangguh, dia inasih bisa bertarung. Ekspresi Raja Deonchu juga berubah, tetapi dia berteriak, punya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kau tidak segera pergi, malah melukai orang lain terlebih dahulu. Apakah kau bodoh seperti babi? Sera melanjutkan, 11 aku segera melarikan diri setelah melukainya. Siapa sangka ketika keluar, aku ditemukan oleh pelayan dan terpaksa masuk ke halaman yang penuh anjing, tetapi anehnya, anjing-anjing itu menyerang pengawal Mensyah dengan ganas. Sebaliknya, seekor anjing memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Melihat mereka kewalahan, aku segera lari melalui pintu belakang. Raja Deonchu merasa ada yang tidak beres dan mengangkat alisnya, kau dapat melarikan diri? Ya. Kalau kau sudah melarikan diri, mengapa muncul di kediaman Hui Dinghou lagi? Raja Deonchu menarik kursi dan duduk, ekspresinya mulai menjadi renang. Sera menatapnya dan berkata, setelah melarikan diri, aku bersembunyi di gang dan tidak berani keluar untuk sementara, tetapi aku melihat Raja membawa sekelompok orang. Pada saat itu, aku berpikir Raja sedang melakukan tugas, jadi aku tidak berani memanggilmu. Ketika menyadari Raja sepertinya menuju ke kediaman Hui Dinghou, setelah berpikir cukup lama, aku diam kembali. Melihat ada pengawal yang berjaga di gerbang, aku masuk lewat pintu belakang. Tidak mungkin. Rian Su menatapnya, hamba selalu berjaga di pintu belakang dan tidak melihat selir masuk. Sera berkala dengan malu, aku pikir pengawal itu adalah orang Hui Dinghou. Jadi setelah berbaring di tepi dinding sesaat, aku menemukan lubang anjing di tanah. Bab 177. Semua orang terdiam. Apakah selir masuk, lewat lubang anjing? Sera benar-benar tidak ingin menceritakan semua ini, lubang anjing itu terlalu kecil. Aku pasti tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi An memanjat tembok dan melompat dari atas. Rian Su berkata, selir Chu masih bisa masuk ke lubang anjing itu, aku juga melihat lubang anjing ini ketika sedang melakukan pengawasan. Selama ini orang akan mengira kau itu bisa karena Tep pernah bersuara. Sera menatapnya dengan rajam. Rian Su merasa tidak bersalah, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Raja Deonchu menatapnya dengan serius. Meskipun aku pergi ke rumah Hui Dinghou, mengapa kau ingin kembali? Sera berkata, aku harus kembali. Raja membawa orang-orang dari Jing Zhao Menshan. Jika kau tidak bisa menemukan aku, apakah Hui Dinghou akan menyerah? Aku khawatir dia akan menggigit Raja seperti anjing gila. Apakah kau tidak membenciku? Jika aku digigit anjing gila, bukankah itu yang kau inginkan? Raja Deonchu menatapnya, amarahnya sudah lenyap. Sera menepuk pundaknya dan berkata dengan lantang, kita adalah suami dan istri, kau boleh mati di tanganku, tetapi aku tidak mau kau mati di tangan orang lain. Pergi mari sana. Raja Deonchu mengulurkan tangannya dan mendorongnya dengan marah. Sera tidak menyangka Raja Deonchu akan tiba-tiba mendorongnya, tubuhnya jatuh ke belakang dan bagian belakang kepalanya membentur ranjang dengan keras, dia memutar matanya dan jatuh pingsan. Masih berpura-pura. Raja Deonchu mengangkat tangannya dan menepuk betisnya. Tidak ada respon. Raja Deonchu meraih tangannya dan menariknya ke atas, masih berpura-pura. Kepala Sera terkulai lemas, matanya masih tertutup. Bimatang berkata dengan terkejut, selir tidak pura-pura, lihat lukanya berdarah lagi. Raja Deonchu melihat tirai di tempat tidur berlumuran darah. Segera panggilkan tabib istana. Raja Deonchu berteriak, berlutut di tempat tidur sambil memegang Sera, mengulurkan tangan untuk menekan bagian belakang kepalanya, darah menetes dari telapak tangan. Rian Su berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tabib istana merawat luka untuk Sera lagi dengan tidak berdaya dan mengoceh, luka di bagian belakang kepala ini sangat parah. Harus dirawat dengan baik. Kenapa bisa terluka lagi?
Jika terluka sekali lagi, Selir akan menjadi orang bodoh. Selir tidak sengaja menabrak sesuatu. Riansu menjelaskan dengan perasaan bersalah. Selir tidak bodoh, mengetahui ada cedera di bagian belakang kepalanya, bagaimana mungkin dia sengaja membenturkannya? Tabib istana tidak bisa ditipu. Dia sudah merawat luka Raja Deonchu selama berhari-hari di sini. Dia tahu Raja Deonchu sering memarahi Selir dan memperlakukannya dengan kasar. Apakah tabib istana menyalahkan aku? Raja Deonchu bertanya dengan wajah galak. Tabib istana melirik wajah Raja Deonchu yang tampak mengerikan, nyalinya langsung menciut. Dia membawa kotak obat dan diam membisu, kemudian segera melarikan diri. Bab 178. Raja Deonchu berteriak di belakang tabib istana dengan marah, kapan dia akan bangun? Selir terlalu lelah dan kehilangan banyak darah, dia akan bangun setelah istirahat sebentar. Setelah selesai berbicara, tabib istana bergegas pergi. Wanita memang merepotkan. Raja Deonchu memelototi Sera yang pingsan, luka sedikit sudah jatuh pingsan. Riansu merasa Raja Deonchu agak kejam. Dia merasa daya tahan Selir sudah sangat kuat. Dia dipukul oleh Hui Dinghou, melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya, kemudian kembali lagi untuk menyelamatkan mereka dengan masuk ke lubang anjing. Mana ada wanita lain yang memiliki daya lahan dan nyali sebesar itu? Mungkin wanita lain ketika ditangkap Hui Dinghou, hanya bisa menangis sampai mati. Hamba akan meminta para dayang merawatnya. Apakah Raja akan kembali ke Jing Youmenshah dulu? Riansu bertanya, sebaiknya Raja jangan tinggal di sini dan mengganggu Selir lagi. Tidak perlu, aku akan tinggal di sini sebentar, suruh mereka siapkan bubur atau sup, agar dia bisa memakannya setelah bangun nanti, kata Raja Deonchu. Baik. Riansu segera pergi. Bima. Raja Deonchu menatapnya, kembalilah ke Jing Youmenshah dan lihat kondisi luka Hui Dinghou. Jangan sampai muncul masalah, setidaknya sampai ayah mengetahui masalah ini secara objektif. Selain itu, tabib harus kita tunjuk sendiri, jangan biarkan Perdana Menteri Chu membawa sembarang tabib, meskipun tabib istana juga harus bertanya padaku dulu. Lalu kapan Raja berencana untuk melapor pada Kaisar? Bima Tang takut jika ditunda terlalu lama, akan muncul masalah. Raja Deonchu berkata, tidak perlu terburu-buru. Namun, aku khawatir Perdana Menteri Chu akan masuk ke istana untuk melapor dulu dan dia pasti akan menghasut Kaisar. Raja Deonchu mencibir dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, ayahku sudah sejak lama mencurigai keluarga Chu, tetapi hanya tidak memiliki bukti. Jika terjadi sesuatu pada Hui Dinghou, ayah pasti akan memperingatkan keluarga Chu, tidak akan membiarkan ada orang yang mengail di air keruh. Bima Tang menatap Raja Deonchu dengan kagum. Majikannya ini sangat teliti, bijaksana dan cerdas. Di antara begitu banyak pangeran, dia adalah yang terbaik dan Kaisar seharusnya juga dapat melihatnya. Raja Deonchu berpikir sejenak, kemudian berkata, untuk antisipasi, Kati sebaiknya mencari Tuan Coleman dulu. Tuan Coleman adalah pengawas termuda sejak berdirinya dinasti Tang Utara. Dia sangat berbakat dan Kaisar sangat menyukainya. Dia sering memanggilnya ke istana untuk bermain catur dan berbincang. Ada lelucon yang mengatakan, Kaisar tidak bisa berpisah dengan Tuan Coleman sehari pun. Baik. Bima Tang berbalik dan pergi. Setelah semua orang pergi, Raja Deonchu duduk di samping tempat tidur dan menatap wajah Sera. Wajahnya merah dan sangat bengkak. Setengah wajahnya tampak lebih besar, tampak sangat mengerikan. Wanita seperti Sera memang harus diberi pelajaran, tetapi dia adalah Selir Chu dan hanya dia yang bisa memukulnya. Apakah kau merasa takut kali ini? Hampir mati, bukan? Raja Deonchu bergumam. Sekarang masalah selesai, dia merasa takut jika memikirkan kejadian hari ini. Wanita ini sungguh nekat, berani-beraninya dia berpikir untuk menjebak Hui Dinghou. Kelak, kau bahkan tidak tahu kenapa bisa mati. Raja Deonchu mendengus lagi, sebaiknya jangan membuat masalah lagi. Aku tidak bisa selalu membereskan kekacauan yang kau timbulkan sepanjang hidupku. Bab 179. Raja Deonchu merasa dunia ini sangat aneh. Ketika menikahi Sera, dia pikir tidak akan melirik Sera dalam hidupnya dan tidak akan bisa berbincang baik-baik dengannya.
Tentu saja, dia juga tidak akan pernah menggunakan kata selamanya untuk menggambarkan kehidupan mereka berdua. Tapi sekarang, tampaknya ada beberapa hal yang sudah berubah. Entah situasinya yang berubah atau orangnya sudah berubah. Dia menatap Sarah. Wanita ini sudah banyak berubah, baik perkataan maupun tindakannya, sangat berbeda dengan sebelumnya. Ketika baru menikah, dia selalu menggunakan berbagai alasan untuk mencarinya, baik untuk membawakan pakaian atau sup, atau dompet sulamannya. Raja Deonchu selalu mengabaikannya dan dia akan merasa kesal dan sedih. Tapi Raja Deonchu tidak peduli saat itu, alih-alih merasa senang dan puas. Karena dia sangat membencinya, jadi sering melihatnya merasa malu dan terhina. Setelah menikah selama setengah tahun, dia mulai bosan dengan trik naif seperti ini yang selalu membuatnya mempermalukan diri sendiri. Jika bukan karena dia masuk ke istana dan mengadu pada Ibu Suri bahwa mereka tidak pernah tidur bersama, mungkin mereka tidak akan pernah berhubungan sampai sekarang. Dia ingat perubahan Sarah dimulai sejak malam pertama mereka bersama. Apakah benar-benar karena telah berhubungan suami istri, sehingga dapat mengabaikan kesalahan pihak lain? Sarah, yang masih koma, kembali ke laboratorium. Dia duduk di meja komputer dan melihat pesan WeChat dari orang tua dan kedua kakaknya. Seperti biasa, mereka berpesan agar dia jangan terlalu lelah dan jangan lupa beristirahat. Dia berbaring di meja komputer dan menangis terseduh-seduh. Setelah menangis, dia berjalan-jalan di laboratorium dan melihat ke pintu yang tertutup. Ada boneka beruang yang tergantung di gagang pintu. Itu adalah hadiah ulang tahun lalu. Dia membawa bibi dan keponakannya bermain di mesin penangkap boneka. Dia menghabiskan $50 untuk mendapatkan boneka beruang kecil itu. Setelah bermain seharian dengan boneka itu, keponakannya memberikan boneka beruang itu padanya, mengatakan boneka itu adalah maskot. Dia memegang boneka itu dan mengusapnya, dia takut tidak bisa melihatnya lagi dalam hidup ini. Dia memegang gagang pintu dan memutarnya hingga terbuka. Pintu terbuka dan angin berhembus. Dia sangat gugup, apakah dia bisa kehiar dan bertemu dengan orang lain di laboratorium? Apakah masih sama seperti saat masih hidup di dunia ini? Dia akhirnya membuka pintu, tetapi di luar gelap gulita, hanya ada sebuah lampu yang redup di koridor. Dia merasa sangat akrab dengan pemandangan ini, setiap kali pulang lembur, suasananya seperti ini. Pintu ruang laboratorium tertutup, dia menekan ibu jarinya pada mesin sidik JR tetapi tidak dapat diidentifikasi. Tidak bisa dibuka. Dia tiba-tiba menyadari, ini hanya mimpi belaka. Dia kembali ke laboratoriumnya sendiri, data tes sebelumnya masih terlihat. Dia mulai memeriksa gelombang otak monyet setelah disuntikan obat. Sebenarnya semenjak disuntik, pemantauan telah dilakukan setiap hari, data juga sudah dimasukkan ke komputer, jadi sangat mudah untuk memeriksa dan membandingkannya. Dia ingin menyelidiki apakah perjalanannya menembus waktu terkait dengan obat yang disuntikan. Ketika sedang melihat data, dia tiba-tiba merasa lengan kanannya sangat berat dan tidak bisa diangkat, seolah-olah ada yang menekannya. Dia berusaha sekuat tenaga tetapi tetap tidak bisa menggerakkannya. Dia kaget. Apakah dia kena slokrok? Dia bangkit dan tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di bagian belakang kepalanya, penglihatannya menjadi gelap kemudian dan tiba-tiba terang kembali, semua yang ada di depan matanya berubah. Dia tercengang melihat kepala Raja Deonchu yang bertumpu di lengannya. Dia sedang tidur nyenyak. Apakah dia tidak tahu seberapa berat kepalanya? Dia bahkan masih terluka. Bab 180. Dia malas bergerak. Jika membangunkan pria itu, dia akan terus-menerus menghujaninya dengan pertanyaan. Dia tidak ingin menjelaskannya. Dia memejamkan matanya dan mengingat kembali mimpinya. Bahkan setiap detail kecil dalam mimpi itu terasa sangat berharga. Mengapa dia harus terbangun? Data monyet sudah dia lihat berkali-kali sebelumnya. Obat itu memang memiliki efek samping. Tanpa memeriksa diagram gelombang otak, dia juga bisa menilai dari tindakannya sehari-hari. Kalau bukan karena menjadi jauh lebih pintar, dia tidak akan bisa menyelinap keluar dan ditabrak mati oleh mobil. Dia riba-riba berpikir, apakah setelah ditabrak Mari, monyet itu juga melakukan perjalanan menembus waktu dan kebetulan muncul di sini. Dia berpikir terlalu jauh. Kepala orang ini benar-benar sangat berat.
Dia menatapnya dengan hati-hati, dia hanya bisa melihatnya dengan cermat saat pria ini tertidur. Lalu, tetapi pria ini sangat narsis. Jika terlalu sering melihatnya, pria itu akan berpikir dia sudah jatuh cinta padanya. Sebenarnya, wajahnya cukup tampan. Bentuk wajahnya hampir sempurna. Satu-satunya kekurangan adalah garis wajahnya yang terlalu keras dan dingin. Orang seperti ini bahkan saat tersenyum, juga membuat orang merasa bergidik. Apalagi saat tiba-tiba membuka mata, cahaya dingin di matanya langsung menyerbu seperti petir, seperti saat ini. Dia menggigil ketakutan. Kau, sejak kapan kau bangun? Raja Deonchu berkata dengan datar, tepat ketika kau terpesona melihatku. Bangun, kau menekan lenganku sudah mati rasa. Sera menepuk kepalanya dengan perasaan bersalah. Raja Deonchu mengangkat kepalanya agar dia bisa menarik tangannya. Tempat tidur ini hanya ada sebuah bantal, yang sudah dimonopoli olehnya, jadi dia hanya bisa tidur di lengannya. Hanya tidur di satu lengannya, kenapa pelit sekali? Apa yang kau lihat? Raja Deonchu bertanya. Hanya melihat kondisi lukamu, jangan salah paham. Sera segera menyangkal. Dia tidak salah paham. Saat bangun, dia melihat tatapan wanita itu penuh dengan rasa penasaran bukan tatapan penuh cinta. Siapa yang salah paham? Semua orang tahu, kau tergila-gila denganku, untuk apa buru-buru menyangkalnya? Sera menghela napas, ini sudah takdirnya. Apa yang akan kau lakukan terhadap Hui Dinghou? Sera bertanya. Raja Deonchu juga memikirkan masalah ini tadi, ketika melihat wajah Sera yang tertidur, pikirannya berubah. Aku akan memberitahu ayah bahwa Hui Dinghou sudah menculik seseorang. Sera tertegun, mengapa kau mengatakan itu? Para tentara dan yang lainnya tahu dia menculikku. Jika mengatakan Hui Dinghou hanya menculik seseorang bukannya berarti memberikan kesempatan pada Hui Dinghou untuk terhindar dari hukuman berat? Menculik selir dan berniat jahat pada selir akan dijatuhi hukuman berat. Tetapi, jika hanya menculik seseorang, dia bisa berkelit ada dendam pribadi dan ingin memberinya pelajaran, kaisar paling banyak hanya menegurnya. Raja Deonchu menatapnya, aku sudah memerintahkan orang-orang di Jing Xiaomen Shah Un Uk merahasiakannya. Sedangkan Hui Dinghou, dia tidak akan sebodoh itu, membongkar aibnya sendiri. Tidak bisa, kita sudah bersusah payah dan aku bahkan hampir terbunuh olehnya, bagaimana mungkin membiarkannya lolos dengan mudah? Sera berkata dengan marah, dia masih merasa ketakutan jika mengingat kejadian di kediaman Hui Dinghou. Bagaimana bisa melepaskan penjahat itu dengan mudah? Selain itu, ini adalah kesempatan yang langka, terlalu sulit untuk menangkapnya di masa depan. 1. Raja Deonchu bangkit dan berkata, aku sudah memutuskan, jangan bicara lagi. Aku keberatan. Sera melompat dan meraih lengannya. Nyawaku hampir melayang, kau ingin melepaskannya begitu saja. Aku tidak setuju. Jika kau tidak melaporkan hal yang sebenarnya, aku akan pergi ke istana untuk melapor pada kaisar. Pelayan! Raja Deonchu berseru dengan wajah suram. Dayang Nadin datang dari luar dan berkata, Raja, hamba siap menerima perintah. Awasi selir, jangan biarkan dia keluar. Raja Deonchu memerintahkan. Dayang Nadin ragu-ragu sejenak, ini. Bab 181. Apakah kau meragukan perintahku? Raja Deonchu menatapnya dengan tajam. Dayang Nadin segera menundukkan kepalanya, hamba tidak berani. Bibir Sera bergetar karena marah. Raja Deonchu, apakah kau takut pada keluarga Chu? Atau apakah kau selalu ingin melepaskan orang-orang keluarga Chu demi Michele? Wajah Raja Deonchu menjadi suram, jangan melibatkan orang lain. Sera menatapnya dengan kecewa, tebakanku benar. Demi Michele, kau tidak ingin berselisih dengan keluarga Chu. Aku benar-benar salah menilaimu. Aku pikir kau adalah orang yang pintar dan bisa menegakkan kebenaran. Lepaskan Hui Dinghou hari ini, kau akan menangis besok. Raja Deonchu mengibaskan lengan bajunya dengan marah, omong kosong. Setelah berbicara, dia pergi dengan marah. Sera juga sangat marah. Dia hampir kehilangan martabat dan nyawanya demi mendapatkan kesempatan ini. Tetapi Raja Deonchu melepaskan kesempatan ini demi seorang wanita, bukankah semua pengorbanannya sia-sia belaka?
Dayang Nadine menghela napas, jangan marah Selir. Raja Deonchu melakukan ini juga demi kebaikanmu. Demi aku? Sera mencibir, jika demi aku, dia harus melaporkan dengan jujur. Dayang Nadine berkata, reputasi seorang wanita sangat penting. Selir jatuh ke tangan Hui Dinghou. Siapa yang tidak tahu orang seperti apa Hui Dinghou itu? Desas-desus di luar akan menghancurkan Selir. Sera terkejut, aku sendiri tidak peduli dengan reputasiku, kenapa dia peduli? Dapat dilihat Raja Deonchu sangat memperhatikan Selir. Sera tidak pernah memikirkan masalah ini, tetapi dia seharusnya lebih peduli dengan reputasinya sendiri, jika orang lain mengetahui istrinya. Tetapi, tidak juga, Raja Deonchu memang tidak menyukainya, dia bisa saja menceraikan dia, ini tidak terlalu berpengaruh pada reputasinya. Lagi pula kehilangan sedikit reputasi demi menyingkirkan orang jahat, dia seharusnya bisa menimbangnya, dia adalah orang yang sangat licik. Apakah dia melakukan ini benar-benar demi kebaikannya? Jika Raja Deonchu tidak memperhatikan Selir, kenapa dia menemani Selir selama Selir pingsan? Lanjut Dayang Nadine. Sera tercengang, kalau begitu, bukankah aku sudah salah paham dengannya? Selir memang salah paham dengan Raja Deonchu. Kata Dayang Nadine dengan percaya diri. Sera menopang keningnya, dia selalu membuat kekacauan. Setiap kali situasi agak membaik, selalu terjadi sesuatu. Pada sore hari, Poppy mengunjunginya, melihat dia terluka, Poppy merasa agak bingung. Meskipun orang-orang di Menshan menyembunyikan masalah ini darinya, dia berhasil mengorek informasi dari Farah. Kau benar-benar tidak perlu melakukan ini. Poppy berkata. Aku baik-baik saja. Sera menanggapi dengan basa-basi. Poppy terdiam beberapa saat dan bertanya, apakah sakit? Sakit. Tubuhnya tidak pernah sembuh, selalu ada yang ada terluka. Poppy menundukkan kepalanya dan mulai menangis. Kenapa menangis? Ini adalah hal baik, setidaknya kau bisa merasa lega. Sera berkata, meskipun masalah ini belum diselesaikan, Hui Dinghou mungkin tidak akan mengganggu Jinghou Menshan untuk sementara. Sera menyeka air mata, bagaimana jika kau mati? Sera tersenyum, setiap orang pasti akan mati cepat atau lambat, karena takdir. Kau sangat baik padaku, aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Poppy mengangkat kepalanya, air mata membasahi wajahnya. Kau tidak perlu merasa terbebani, aku melakukannya bukan hanya untukmu. Dia tidak berbohong, dia hanya tiba-tiba ingin menjadi pahlawan. Dia tidak ingin orang lain berhutang budi padanya. Bab 182. Poppy kembali ke Jinghou Menshan. Sebelum pergi, dia memeluk Sera dan berkata dengan lembur, terima kasih, Kak. Panggilan kakak ini membuat Sera merasa terharu. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, dia tetap merasa tidak bisa menuruti keinginan Raja Deonchu. Apakah Raja Deonchu ada di rumah? Dia bertanya pada Dayang Nadine. Ya, di ruang kerja. Aku akan mencarinya. Sera merapikan pakaiannya dan keluar. Setelah kejadian ini, Sera merasa dia benar-benar hidup di era ini. Ketika tiba di ruang kerja, pelayan sedang membawakan makanan. Sera berbisik, biarkan aku saja. Pelayan berkata, baik. Sera masuk dengan membawa makanan, 2 lilin dinyalakan dalam ruangan itu, cahayanya agak redup. Dia sedang berlatih kaligrafi dan membuang banyak kertas bekas di tanah. Sera menginjaknya dan melihat setiap lembar kertas bertulis dengan kata, sabar. Mendengar langkah kaki, Raja Deonchu mengangkat kepalanya dan rampak serius. Apa yang kau lakukan? Raja Deonchu meletakkan kuasnya dan berkata dengan ketus. Sera meletakkan makanan di atas meja, berjalan mendekat dan berkata, sudah waktunya makan. Tidak nafsu makan, bawa keluar. Raja Deonchu mengerutkan alisnya. Dia berdiri di atas kertas bertulis, sabar, dan berkata, mari kita bicara sebentar. Kalau mengenai masalah tadi, tidak ada yang perlu dibicarakan, aku sudah memutuskannya. Dia berkata dengan ketus. Sera berjalan perlahan, berdiri di depan meja dan menatapnya dengan tulus, tidak perlu bersabar, mungkin ada banyak hal harus ditoleransi, tetapi kesabaran harus ada batasnya. Jika batas ini dilanggar, maka tidak ada artinya lagi hidup ini. Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di luar, aku hanya ingin kebenaran ditegakkan dan orang bersalah dihukum. Kau tidak peduli? Mudah mengatakannya, tetapi saat benar-benar mendengar kata-kata itu, apakah kau yakin bisa tidak peduli?
Dia sendiri adalah orang yang berpengalaman, setahun ini berbagai caci maki dilontarkan padanya. Aku benar-benar tidak peduli, karena ada yang lebih aku pedulikan dalam hatiku. Apa yang lebih kau pedulikan? Raja Deonchu mengangkat kepalanya dan menatapnya langsung. Keyakinan. Keyakinan apa? Dia terkejut, kata-kata seperti ini seharusnya tidak mungkin dilontarkan dari mulut Sera. Keyakinan sebagai seorang manusia, tidak membiarkan kejahatan merajalela di dunia. Hui Dinghou sudah membunuh banyak wanita. Dia adalah sumber kejahatan. Sera mengatakannya semua ini bukan untuk Raja Deonchu, tetapi untuk dia sampaikan pada Kaisar. Katakan sesuatu yang mudah dimengerti. Raja Deonchu mengerutkan alisnya. Sera menyipilkan matanya, membalas dendam, dia hampir menodaiku dan ingin membunuhku. Aku harus membalas dendam ini dan tidak bisa membiarkan orang brengsek itu hidup bebas di dunia ini. Raja Deonchu berkata, jika mengikuti rencanaku, dia juga tidak akan bebas berkeliaran terlalu lama. Aku sudah memberitahu Tuan Choltman tentang masalah ini, dia akan menyiratkan pada Kaisar di saat yang tepat. Tidak, Raja, tidak perlu disiratkan. Karena Kaisar sudah menunjukmu sebagai Hakim Jing Zhao, dia pasti ingin kau melakukan sesuatu dengan tegas. Jika kau tidak mengatakannya, dan membiarkan Tuan Coleman yang menyiratkan pada Kaisar, beliau akan merasa kau tidak tegas dan tidak bisa dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar. Raja Deonchu menatapnya, siapa yang mengajarimu mengatakan semua ini? Aku hanya mengutarakan isi pikiranku. Tidak mungkin, kau tidak mungkin begitu pintar. Ini adalah serangan pribadi, harap Raja mempertimbangkannya kembali, kata Sera. Raja Deonchu mengulurkan tangannya, ingin menepuk kepalanya seperti biasa, tetapi mengingat bagian belakang kepalanya masih terluka, tangannya mendarat di pundak Sera, ayo makan. Bab 183. Sera berkata, kau harus berjanji dulu. Jangan bicara omong kosong, makan. Dia meraih pergelangan tangannya, lalu menariknya, temani aku makan. Aku sudah makan sup. Kalau begitu temani aku makan. Baik. Sera memutar matanya. Dia tampaknya sangat lapar, dalam sekejap semua makanan sudah tidak tersisa. Begitu lapar? Apakah perlu meminta seseorang untuk membuatkan sesuatu lagi untukmu? Seingat Sera, pria itu tidak pernah serakus ini, dia pasti sangat lapar. Tidak perlu, bantu aku berganti pakaian, aku akan masuk ke istana. Sera berdiri dan berkata dengan senang, ya. Mereka kembali ke pavilion Xiao Yu. Sera membuka lemari dan melihat semua pakaiannya terlipat rapi. Dia berbalik dan bertanya, mau pakai yang mana? Seragam. Dia berkata dengan marah. Oh. Dia menutup lemari, berjalan ke gantungan untuk mengambil seragam yang dia kenakan hari ini. Dia menyentuh sulaman yang indah. Ini adalah simbol kekuasaan. Jubah ungu diikatkan dengan sabuk giok emas giok. Setelah mengenakan topi, pria itu terlihat lebih berwibawa. Sera untuk pertama kalinya membantunya berganti pakaian, meskipun agak merepotkan, tetapi dia sangat senang hari ini. Dia secara spontan berkata, Raja benar-benar tampan. Keluar. Dia memelototinya. Ya, sebentar lagi keluar. Dia berkata dengan ramah, tidak bisa menyinggungnya. Raja Deonchu meliriknya sambil tersenyum tipis. Jantung Sera berdebar kencang dan tercengang. Terpesona? Dia tidak mengganti sepatu botnya sendiri. Sera kembali sadar, tidak, sedang memikirkan bagaimana menutupi bekas lukamu. Tidak perlu, aku bukan anak gadis. Raja Deonchu berdiri, dia setengah kepala lebih tinggi dari Sera. Tinggi Sera sekitar 1,65 meter, jadi Raja Deonchu seharusnya sekitar 1,8 meter. Perbedaan ketinggian mereka agak besar, di sini tidak ada sepatu hak tinggi, berjalan dengannya membuatnya terlihat sangat pendek. Kenapa memperhatikan ketinggian badan di sini? Melihat Raja Deonchu keluar, Sera berjalan kembali ke kamar. Dia juga ingin pergi ke istana bersamanya, tetapi saat ini dia seharusnya ketakutan, panik dan terluka, sehingga harus beristirahat di rumah. Begini baru cukup menyedihkan. Tetapi hatinya merasa tidak tenang. Jantungnya berdetak kencang,
Sepertinya ada arus listrik yang mengalir dari jari kaki ke keningnya, kemudian menyebar ke seluruh anggota badan. Ini tidak masuk akal. Raja Deonchu adalah seorang bajingan, dia selalu bersikap kasar dan berbicara kasar padanya. Tidak bisa hanya karena kebaikannya sesaat lalu melupakan dendam masa lalu. Sera, kau tidak boleh begitu murahan, tidak bisa begitu mudah jatuh hati. Dia pasti menderita sindrom Stockholm. Gejala yang paling jelas dari sindrom ini adalah ketergantungan dan kepercayaan pada orang yang pernah menyakitinya. Penyakit ini harus segera diobati. Cara pengobatannya adalah dengan bersikap positif dan jangan mengalah pada kenyataan. Pahami kelemahan pihak lain dan cari kesempatan untuk melakukan serangan balik dan menjauhkan diri dari orang itu. Terapi dia tidak ingin melawannya sama sekali, apa yang harus dia lakukan? Bab 184. Raja Deonchu yang ditunggu-tunggu belum kembali, tetapi Bimatang sudah kembali. Pakaian Bimatang tercabik-cabik, selir Chu, penyelamat Anda sudah ditempatkan di halaman lain, tetapi seekor anjing yang mati-matian ingin mengikuti hamba terpaksa membawanya pulang. Sera melihat keluar dengan penasaran, anjing mana yang begitu keras kepala? Riansu membawa seekor anjing hitam dengan ekor pendek dan telinga tegak. Anjing ini yang mengingatkan Sera untuk melarikan diri. Sekarang dia duduk di lantai dengan mulutnya terbuka dan menjulurkan lidah yang berbintik-bintik. Anjing itu tampak kotor dan terluka, bulunya berlumuran darah. Bekas luka cambuk memenuhi sekujur tubuhnya, bulunya rontok di beberapa tempat, memperlihatkan daging yang berdarah, tampak sangat menyedihkan. Sekarang dia duduk di lantai dan tidak tampak ganas seperti sebelumnya, dia hanya menatap Sera dengan tegas. Sera segera melangkah maju, seluruh tubuhnya terluka, hanya bagian kepala yang utuh, dia mengusap kepalanya, anak baik. Gu. Anjing itu mengibaskan ekor dan menggonggong padanya dengan mata berkaca-kaca. Bimatang berjalan mendekat, Sera berbalik dan berkata, siapkan bubuk obat dan air panas. Anjing itu sangat patuh. Sera membersihkan badannya dan merawat lukanya. Dia membiarkan Sera mendesinfeksi dan mengoleskan obat padanya. Bimatang dan Riansu ingin membantu, tetapi Sera tidak memerlukan bantuan mereka, jadi mengusir mereka. Setelah semuanya selesai, Sera mengelus kepalanya, mulai sekarang, kau bisa mengikutiku. Di istana ada yang bernama Laki, jadi namamu Lukas, ya? Gu. Lukas menyalak 3 kali. Tadi Lukas mengatakan dia sudah mencelakakan semua anjing, mereka semua dihajar habis-habisan. Sera memahami kata-kata Lukas dan sangat sedih mendengarnya. Dia pergi keluar dan meminta Bimatang untuk memperlakukan anjing-anjing itu dengan baik. Bimatang berkata, tentu saja, karena mereka semua penyelamat selir, hamba pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Lukas akan mengikutiku mulai sekarang. Aku harap Rian dapat membantuku membangun sebuah rumah anjing yang luas di luar halaman. Apakah perlu mencarikan seekor anjing betina untuknya? Riansu bertanya dengan polos. Mengapa selir dan anjing sangat berjodoh? Tidak perlu. Sera meliriknya, lalu menatap Bimatang, kenapa Tuan Tang menjadi seperti ini? Cepat mandi dan ganti baju. Baik, terima kasih atas perhatian selir. Mereka pergi. Lukas berbaring di kaki Sera dengan patuh. Insting anjing sangat kuat, mengetahui dia sudah mendapatkan majikan yang baik, meskipun sekujur tubuhnya terluka, dia merasa bangga. Raja Deonchu baru kembali keesokan hari. Ketika dia memasuki Menshan, Farah segera memberitahu Sera. Sera tidak dapat tidur nyenyak sepanjang malam, jadi dia bergegas keluar ketika dia mendengarnya kembali. Raja Deonchu melihat Sera tidak berpakaian rapi, dia langsung menegurnya, mengapa berlari keluar dengan pakaian seperti ini? Sera baru menyadari Raja Deonchu tidak kembali sendirian, ada Kasim Miles dan 2 orang yang terlihat seperti juru masak. Dia segera menunduk dan berkata dengan polos, Raja tidak pulang semalam, aku sangat takut. Dia bertingkah seperti seorang korban. Kasim Miles merasa iba dan berkata, selir baru lolos dari bencana, wajar kalau masih merasa takut, jadi Raja jangan menegurnya lagi. Terima kasih, Kasim Miles. Sera berkata dengan berlinang air mata. Kasim Miles tersenyum dan berkala, Kaisar tahu selir terluka, jadi sengaja mengurus 2 orang koki istana untuk menyiapkan makanan selir dan membantu selir menyembuhkan luka. Katakan saja pada mereka jika selir ingin makan sesuatu. Kasim Miles,
Tolong sampaikan terima kasih pada Kaisar. Sera merasa tersanjung. Hamba diperintahkan untuk menjenguk Selir. Bagaimana kondisi luka Selir? Tabib istana sudah diundang ke Menshan sebelumnya. Dia berdiri di samping dan berkata, Kasimiles, luka Selir sebenarnya sangat parah. Dia terluka di bagian kepala, seharusnya tidak bisa boleh bangun dari tempat tidur, tetapi Selir terlalu ketakutan dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika mendengar Raja Deonchu sudah kembali, dia berlari keluar. Apakah Selir merasa pusing sekarang? Bab 185. Pusing, sangat pusing. Sera segera memegang Raja Deonchu, aku tidak menyadarinya, setelah berhenti baru merasa sangat pusing. Pelayan, bantu Selir kembali ke kamar. Raja Deonchu memerintahkan. Farah segera melangkah maju untuk membantu Sera. Sera bersandar dengan lemas pada Farah dan berjalan dengan perlahan. Kasimiles menggelengkan kepalanya dengan simpati, kasihan. Hanya tidak melihat Selir beberapa hari, dia sudah jauh lebih kurus. Raja Deonchu mencibir, kasihan. Setelah mengantar Kasimiles pergi, Raja Deonchu langsung pergi ke pavilion Fengyi. Ketika memasuki pintu, dia melihat seekor anjing hitam besar bergegas keluar, menghalangi jalan dan menggonggong dengan ganas. Traumanya terhadap anjing muncul kembali, kakinya langsung terasa lemas. Sera meringkuk di pintu dan berkata, Lukas, jangan menggonggong lagi, dia adalah ayahmu. Kau baru adalah ayahnya. Raja Deonchu mengerutkan alisnya, siapa yang membawanya ke sini? Cepat bawa dia pergi. Sera berkata, Lukas, pergilah bermain. Lukas mengibaskan ekornya dan pergi. Lukas? Dia bahkan punya nama. Raja Deonchu berkata dengan marah. Kenapa kau begitu terikat emosi dengan anjing itu? Kata Sera. Rumahku ini tidak bisa memelihara anjing. Jika ada dia, aku tidak bisa tinggal di sini. Raja Deonchu berjalan mendekat dan menatapnya dengan tajam. Sera berjalan masuk bersamanya dan mengganti topik pembicaraan, bagaimana urusannya. Raja Deonchu duduk dan berkata, ayah menginterogasinya semalaman, dia awalnya tidak mengaku, berkata tidak tahu kau adalah Selir. Ayah sebenarnya ingin memanggilmu ke istana, tetapi akhirnya, ketika Perdana Menteri Chu menginterogasinya, dia akhirnya mengaku. Sudah mengaku? Lalu bagaimana menanganinya? Sera bertanya. Sudah dimasukkan ke penjara. Aku tidak bisa ikut campur mengenai bagaimana cara menanganinya, tetapi ayah sangat marah kali ini, ditambah dengan tabiatnya yang sombong dan selalu bertindak semena-mena, aku rasa ayah akan memberinya hukuman berat. Sera merasa agak bingung, mengapa Perdana Menteri Chu ingin dia mengaku? Ayah ingin memanggilmu ke istana, ini berarti dia mempercayai kata-kataku. Perdana Menteri Chu seharusnya bisa menebak pernyataan yang akan kau berikan. Cepat atau lambat, dia tetap harus mengaku. Jika mengakuinya lebih awal, setidaknya masih ada ruang untuk memohon pengampunan. Jika ayah melihat kondisimu yang terluka parah, dia takut ayah akan langsung membunuh Hui Dinghou. Lagi pula, kau adalah menantu kerajaan, kali ini Hui Dinghou sudah mencoreng wajah kaisar. Sera berkata, membunuhnya adalah hukuman yang terlalu ringan untuknya. Raja Deonchu menatapnya, meskipun ayah sudah memerintahkan kasus ini harus dirahasiakan, tetapi mulut keluarga Chu tidak tertutup rapat. Apakah kau sudah memikirkan bagaimana menghadapi lalapan orang-orang di luar? Tidak pernah memikirkannya. Sera tidak pernah peduli sejak awal. Jangan berpura-pura tidak peduli, setiap orang pasti akan memikirkannya, Raja Deonchu berkata sambil menatapnya dengan tajam. Bagaimanapun juga, aku tetap harus menjalani kehidupanku. Aku sudah sangat bersyukur bisa melarikan diri dari Hou Dinghou dan lolos dari kematian. Mengapa harus peduli dengan pandangan orang lain? Raja Deonchu menatapnya dan berkata, kau memang banyak berubah. Sera tersenyum, berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Menjadi lebih baik dan tidak begini menyebalkan lagi. Menjadi lebih menyebalkan. Raja Deonchu mengerutkan alisnya. Munafik. Sera menatapnya sekilas dan tersenyum. Dengan wajah cemberut, Raja Deonchu berjalan keluar dengan tangan di punggungnya seperti orang tua. Bab 186. Di istana. Kaisar Mingyuan sangat marah seharian, sampai dadanya terasa sakit. Dia tidak menyangka keluarga Chu begitu sombong.
Keluarga Chu selalu menekan istana dengan kekuasaannya. Perdana Menteri Chu terlihat menghormatinya di permukaan, tetapi hari ini dia mengucapkan sepatah kata yang membuatnya mengerti, keberadaan keluarga Chu merupakan ancaman serius untuk dinastinya. Ketika menegur Hui Dinghou, Perdana Menteri Chu berkata Hui Dinghou sudah menduduki posisi tinggi, tetapi dia terpengaruh oleh orang lain dan melakukan tindakan yang merusak reputasi keluarga Chu. Reputasi keluarga Chu? Bagaimana dengan reputasi keluarga kerajaan? Dia memahami orang tua itu mengatakan semua itu secara spontan. Menghadapi masalah seperti ini, dia juga tidak bisa berpikir panjang. Baginya reputasi keluarga Chu jauh lebih penting daripada reputasi keluarga kerajaan. Sebagian besar tetua keluarga Chu sekarang memegang posisi penting di pemerintahan, sedangkan generasi mudanya juga sudah masuk ke militer, sedang meniti karir untuk menduduki posisi puncak di militer. Tetapi, bagaimana dengan putra-putranya? Mereka hanya sibuk memperjuangkan posisi putra mahkota. Siapa yang memperhatikan ancaman keluarga Chu? Hanya Deon. Kali ini, Deon bersikeras untuk menjatuhkan Hui Dinghou dan mengabaikan reputasinya dan selir. Deon jelas adalah orang yang berjiwa besar. Dia menolak menikahi Rebecca, mungkin karena sudah menyadari situasi ini. Jika menikah dengan putri keluarga Chu, dia akan dibujuk untuk mendukung kepentingan keluarga Chu. Meskipun dia tidak mendukung keluarga Chu, gerakannya juga akan dibatasi. Dia ingin menyingkirkan Hui Dinghou sejak lama, tetapi strategi militernya sangat brilian, dan semua tuduhannya tidak terbukti. Sekarang dia menggali lubangnya sendiri, bahkan berani menculik istri Deon di jalan. Kaisar Mingyuan tiba-tiba menyipitkan matanya dan istri kelima adalah seorang selir. Dia seharusnya tidak akan berpergian sendirian dan mengenakan pakaian pria. Dia mengingat kata-kata Coleman, jika selir tidak waspada dan melarikan diri pada saat yang tepat, selir mungkin juga akan jatuh ke perangkap Hui Dinghou. Pergi ke istana Qian Kun. Kaisar Mingyuan memerintahkan. Kaisar tertinggi pasti sudah mengetahui hal ini, dia memiliki banyak mata-mata dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Dan orang yang paling mengenal Deon adalah Kaisar tertinggi. Kaisar tertinggi sangat bersemangat hari ini, setelah berjalan di halaman, dia duduk di kursi rotan di halaman dan berjemur matahari dengan tenang. Melihat Kaisar Mingyuan datang, dia tidak terkejut sama sekali, memutar matanya dan berkata, "Kau sudah datang." "Ayah." Kaisar Mingyuan melangkah maju dan membungkuk. Kasim Chang membawakan bangku, "Yang mulia, silahkan duduk." Kaisar Mingyuan duduk dan langsung bertanya, "Apakah ayah mengetahui mengenai kasus Hui Dinghou?" "Aku tahu." Kaisar tertinggi mengeruk lutut dengan jari-jarinya, tampak sangat santai. Deon bertarung dengan sangat cantik kali ini. Hui Dinghou selalu memandangnya dengan sebelah mata, sekarang dia dikalahkan olehnya. Bisa dianggap dia sudah salah menilai orang. Kaisar Mingyuan berkata, sebenarnya tidak terlalu cantik. Setidaknya, sudah mempertaruhkan reputasi istrinya. Mungkin orang itu melakukannya dengan sukarela? Kaisar tertinggi menatapnya. Kaisar Mingyuan bertanya dengan ragu-ragu, "Apa maksud ayah?" Kaisar tertinggi tersenyum, Kaisar sebenarnya ingin bertanya, apakah ini direncanakan oleh Deon? Niat Kaisar Mingyuan sudah terbongkar, dia segera menjawab, "Aku rasa Deon tidak mampu melakukan ini." Suami istri bersatu, kekuatannya tak terduga. Kaisar menggelengkan kepalanya. Kaisar Mingyuan merenung. Kaisar tertinggi menatapnya dan berkata, "Kenapa kau tidak bisa berbicara langsung dengan putramu? Alih-alih datang ke sini untuk menyelidiki, sama halnya denganmu, aku hanya mengetahui apa yang kau ketahui. Mungkin ada hal yang kau ketahui, tetapi tidak aku ketahui, dia adalah putramu, kau seharusnya lebih mengenalnya, bukan?" Kaisar Mingyuan berkata, "Deon memang luar biasa, mirip denganku saat masih muda. Kau jauh lebih buruk daripada dia." Kaisar tertinggi membongkar belangnya tanpa ampun. "Ayah, mana ada orang yang berkata begitu pada putranya sendiri?" Kaisar Mingyuan melambaikan tangannya sebagai tanda protes. "Apa pendapatmu tentang putramu? Dulu aku selalu merasa, betapa baiknya kau dan saudara-saudaramu, selalu tidak cukup dan selalu masih bisa lebih baik. Sekarang suasana hatimu sama seperti aku dulu." Kaisar Mingyuan menatap Kaisar tertinggi dengan waspada. Apakah ayah masih berpikir seperti begitu sekarang? Dia tidak pernah memikirkan apakah ayahnya merasa puas dengan caranya memerintah sekarang.
Kaisar tertinggi menatapnya dan tiba-tiba tertawa. Kaisar sampai merinding mendengarnya. Kaisar tertinggi perlahan berdiri menepuk pundaknya dan berkata, "Kecemasanmu sekarang adalah kecemasan di hati putramu." Bab 187. Kaisar Mingyuan berdiri, "Ayah, jadi masalah ini." Kaisar tertinggi berbalik dan pergi. Siapa yang tahu? Tapi kudengar Jinghou awalnya berencana untuk menikahkan putri keduanya pada Hui Dinghou. Jinghou benar-benar orang yang menarik. Jika kau kadang tidak bisa mengetahui situasi di pemerintahan dengan jelas, cukup melihat gerak-gerik orang seperti Jinghou, mereka lebih condong ke siapa, maka orang itu pasti orang yang luar biasa. Kaisar Mingyuan mengumpat di dalam hari, sungguh memalukan memiliki besan seperti ini. Kaisar Mingyuan membungkuk dan undur diri. Sekarang, dia sudah mengerti. Sepertinya dia terlalu meremehkan Deon. Jinghou ingin menikahkan putrinya pada Hui Dinghou, hubungan selir dan adiknya sangat erat, mereka tidak ragu-ragu berusaha menghalangi pernikahan ini. Sedangkan Deon memanfaatkan kesempatan ini untuk mematahkan salah satu lengan keluarga Chu. Memikirkan hal ini, sebagian besar amarahnya lenyap, dia merasa ini adalah hal yang paling menyenangkan akhir-akhir ini. Kaisar Mingyuan merasa sangat senang, jadi memutuskan untuk menghadiahkan selir Chu banyak makanan dan perhiasan, untuk membuktikan dia masih tidak ternodai meskipun jatuh ke tangan Hui Dinghou. Mengetahui Kaisar Mingyuan menghadiahi selir Chu, tamu yang datang ke kediaman Raja Deon Chu tidak ada habisnya. Semua orang berdatangan untuk menyapa, menghibur dan memberikan hadiah, sambil mencibir Hui Dinghou aras kesombongan dan kekejamannya. Sera tersenyum seharian untuk menunjukkan dia baik-baik saja. Setelah tersenyum sepanjang hari, wajahnya menjadi kaku. Akhirnya, saat matahari terbenam, semuanya sudah kembali seperti sedia kala. Dia duduk di kursi dan minum seteguk teh, lalu memejamkan matanya sebentar. Pada saat ini, Farah datang dengan tergesa-gesa. "Selir Chu, Raja San sudah datang." Sera mengangkat tangan dengan lemah, apakah bisa tidak menemuinya? Beliau sudah sedang menuju ke pavilion Fengyi. Sudah datang ke sini? Jangan, jangan. Sera segera berdiri, kalau begitu pergi ke aula samping saja. Apakah Selir San juga datang? Hanya Raja San. Sera tercengang. Biasanya orang-orang yang menjenguknya akan membawa serta istrinya, mengapa dia datang sendirian sini sendirian? Apakah hubungannya dengan Raja San begitu akrab? Dia bergegas keluar dan memerintahkan seseorang untuk mengarahkan Raja San ke aula samping. Raja San memasuki ruangan sambil melipat tangannya, melihat sekeliling, lalu mengernyit. Apakah adik ipar sudah merasa lebih baik? Dia bertanya. Terima kasih atas perhatian kakak kedua, sudah jauh lebih baik, kata Sera. Raja San duduk, syukurlah. Sera tidak tahu harus berkata apa, jadi terpaksa bertanya, mengapa kakak ipar tidak datang bersama kakak kedua? Dia tidak tahu aku datang ke sini. Oh. Farah membawakan teh. Raja San, silahkan minum teh. Raja San menghela napas, teh ini tidak bisa diminum dengan perut kosong, akan menyebabkan sakit perut. Apakah ada pengantar teh? Pengantar teh? Farah tidak mengerti. Dim Suni. Raja San berkata dengan kesal. Ya. Farah buru-buru membungkuk, Raja San, harap tunggu sebentar, hamba segera menyiapkannya. Apakah dibuat oleh koki istana? Raja San menjulurkan tangan dari lengan bajunya. Ada, kata Farah. Kalau ada dimsum, maka sekalian buatkan 2 macam hidangan lagi. Aku bahkan belum sarapan. Kakak kedua belum sarapan? Sekarang sudah hampir waktunya untuk makan malam. Diet, tidak bisa makan terlalu banyak, Raja San berkata dengan santai. Bab 188. Sera melihat Raja San yang sedang diet menghabiskan 2 piring dimsum, 1 piring daging domba goreng dan 2 tumisan, dengan semangkuk nasi putih. Jika belum cukup, bisa meminta koki membuatkan sesuatu lagi. Sera merasa dia masih menatap piring kosong itu seolah-olah belum kenyang. Raja San menatapnya dengan tegas, tidak perlu, aku sedang diet, kau tidak boleh mencelakakan aku seperti ini. Sera merasa sangat tidak berdaya, orang yang berkata sedang diet, dalang ke sini untuk makan besar, kemudian mengatakan bahwa dia sudah mencelakakannya.
Kalau begini kakak kedua jangan makan lagi. Sera berkata. Raja San perlahan mengangkat kepalanya dengan marah, bukankah aku hanya makan 2 potong dimsum? Kenapa pelit sekali? Bukan, Sera menatap wajahnya yang gemuk dan marah, menurunkan pundaknya dan berkata dengan tidak berdaya, maksudku. Kakak kedua sudah cukun kenfane hari ini. Besok bisa datang ke sini untuk makan lagi. Ada dimsum apa besok? Raja San mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka sudut mulutnya yang berminyak dengan lembut. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, tetapi jelas sangat berharap. Kakak kedua bisa memesan koki istana memasakkan apapun yang kau mau. Sera mengaku kalah. Siapkan beberapa masakan yang sederhana saja. Raja San mengeluarkan sebuah daftar. Kebetulan beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunku. Selir berkata ingin merayakan ulang tahunku dan sengaja menyiapkan daftar menu. Sebaiknya minta koki istana untuk membuatkan hidangan di dalam menu untuk aku cicipi dulu, agar nanti tidak mengecewakan para tamu. Porsinya tidak perlu terlalu banyak. Aku sedang diet dan tidak bisa makan terlalu banyak. Daftar menu itu diletakkan di atas meja. Sera mengambilnya dan melihatnya. Setelah menghitungnya, dia tercengang. Pesta ulang tahun kakak kedua, ada $8 hidangan. Meskipun agak boros, bisa dilakukan penghematan di urusan lainnya, tidak perlu menyediakan acara hiburan, tetapi jangan sampai para tamu kecewa dengan makanannya, San Wang berkata dengan tenang. Kalau begitu, besok juga tidak bisa menyiapkan 38 macam hidangan. Sera benar-benar merasa kasihan pada koki istana. Buatkan 3 hidangan besok dan 3 hidangan lagi keesokan harinya, dan seterusnya, seharusnya dalam 10 hari semuanya akan lengkap. Kalau begitu, akan melewatkan hari ulang tahunmu. Ditunda. Kata-katanya singkat dan padat. Selalu ada alasannya. Dia merasa sangar yakin Raja San datang menjenguknya karena Kaisar mengutus 2 orang koki istana ke sini. Hal ini langsung terbukti, saat Raja San pergi, dia tidak menanyakan kondisi luka Sera sama sekali. Keesokan pagi, Raja Jai dengan istrinya dan Raja Qi dengan istrinya datang bersama. Pengadilan libur setiap tanggal 10, jadi hari ini Raja Deonchu tidak pergi ke Jing Zhao Menshan, dia sedang berbincang dengan Raja Qi dan Raja Jai di aula utama, sementara Selir Jai dan Michele berbincang dengan Sera di Pavilion Fengyi. Hari ini, Michele mengenakan gaun satin berwarna ungu dengan sulaman kupu-kupu, rambutnya disanggul dan dihiasi dengan jepit rambut giok, terlihat manis dan menawan. Wajahnya diolesi dengan bedak tipis dan bibirnya mengkilap seperti diolesi madu. Sedangkan Selir Jai mengenakan gaun satin berwarna zamrud dengan motif bunga, sanggulnya dihiasi dengan jepitan emas, wajahnya tidak cantik tetapi terlihat elegan dan ada tahi lalat di alisnya. Berdiri di samping Michele, auranya tidak tertutup oleh kecantikan Michele, tetapi malah terlihat murah hati. Sedangkan wajah Sera sangat pucat, mengenakan pakaian merah tua, rambutnya digulung dengan santai dan bibirnya diolesi gincu dengan tergesa-gesa, membuatnya terlihat lesu dan kusam. Selir Jai menatapnya dengan ketakutan, tak disangka Hui Dinghou begitu arogan bahkan berani melakukan kejahatan seperti ini di bawah pemerintahan Kaisar. Adik ipar pasti sangat ketakutan saat itu, bukan? Aku baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Selir Jai. Sera tidak akrab dengannya, jadi tidak mengenal wataknya, hanya bisa menanggapi dengan sopan. Bab 189. Michele merasa kurang senang dengan kata-kata Selir Jai, meskipun Hui Dinghou bersalah, tetapi dia sepertinya sengaja mengungkit hal ini di depannya. Dia tidak berbicara, hanya menatap seia. Mereka pernah berselisih sebelumnya, jadi tidak perlu berpura-pura lagi sekarang, dia hanya menemani Raja Qi datang ke sini. Tetapi Selir Jai sangat antusias, kudengar ayah mengutus 2 koki istana ke sini. Bagaimana kalau kita makan bersama hari ini? Kita sudah lama tidak duduk bersama dan berbincang. Sera mengangguk, baik. Sebenarnya, tidak ada topik pembicaraan di antara mereka bertiga, tetapi Selir Jai benar-benar pintar bergaul, sehingga suasananya tidak canggung sama sekali. Dia terus menarik bertanya pada Sera, mengenai urusan di dalam dan di luar kediaman Raja Deonchu dan akhirnya membicarakan rentang pengobatan Kaisar tertinggi. Apa hobi Kaisar tertinggi?
Ketika kau berada di istana Qian Kun, apakah sulit melayani kaisar tertinggi? Sera mulai waspada dan tersenyum, aku hanya melayani kaisar tertinggi minum obat dan tidak perlu melakukan hal lain. Kaisar tertinggi jarang berbicara padaku, tidak terlalu sulit melayaninya. Benarkah? Tapi ku dengar kaisar tertinggi memintamu untuk menemaninya berjalan-jalan di taman istana. Selir Jai tersenyum. Memang benar. Sera berkata, dia tidak menyangka hanya menenami kaisar tertinggi berjalan-jalan sebentar, akan menarik perhatian begitu banyak orang. Mengapa Raja San, si tukang makan belum datang? Kaisar tertinggi sangat mempercayaimu. Dia sudah lama tidak pergi ke taman istana. Kali ini, dia memintamu untuk menemaninya dan kudengar kau juga menuntunnya, bukan? Selir Jai bertanya dengan antusias. Sera tersenyum kaku, suasana hati kaisar tertinggi sangat baik hari itu. Itu menunjukkan kau sudah melayaninya dengan baik. Selir Jai memuji. Apakah Raja San segera datang? Selain Sera, Michele juga mulai merasa tidak nyaman. Dia tidak ingin mendengar semua ini sama sekali. Untuk apa menanyakan langsung hal semacam ini pada Sera? Bukankah hanya akan membuatnya lebih sombong? Michele segera berdiri dan berkata, lebih baik kira berjalan-jalan. Sera segera berdiri, baik. Selir Jai melangkah maju dan meraih lengan Sera, kau masih terluka. Hati-hati. Sera tidak bisa berkata-kata, ternyata tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Selir Jai terlihat elegan dan bermartabat, tetapi tindakannya agak sembrono, sepertinya dia juga tidak bisa berjalan-jalan dengan nyaman. Namun, Dayang Mary sangat pintar melihat situasi, dia tahu Sera tidak ingin menemani mereka berdua. Dia melangkah maju dan berkata, Selir, sudah saatnya meminta tabib istana untuk mengganti obat. Sera meminta maaf pada Selir Jai, aku benar-benar minta maaf, aku harus undur diri dulu, kita ketemu lagi di meja makan nanti. Mengganti obat? Awalnya Selir Jai ingin menawarkan bantuan, tetapi jika mengingat luka-luka yang mengerikan, dia merasa jijik dan berkata, baiklah, sampai jumpa nanti. Michele sudah pergi lebih dulu, benar-benar membosankan, hatinya sudah tertuju ke aula utama, tempat Raja Deonchu berada, dia sudah ridak melihatnya selama beberapa hari. Dia hanya meliriknya dari jauh tadi, sebelum sempat menyapa, dia sudah diseret ke pavilion Feng Yi oleh Selir Jai. Bab 190. Setelah kedua wanita itu pergi, Sera menghela napas lega dan merasa sangat bersyukur pada Dayang Mary. Dayang Mary, kau sudah menyelamatkanku. Dayang Mary berkata dengan acuh tak acuh, Selir Jai adalah orang yang licik, Selir Chu sebaiknya menjauh darinya. Sera tersenyum dan berkata, dia licik? Kurasa tidak, tapi agak sembrono. Dayang Mary mencibir, sembrono? Dia hanya berpura-pura. Sera tercengang, berpura-pura? Mengapa dia berpura-pura? Setiap orang memiliki cara untuk melindungi diri sendiri. Dia menuangkan secangkir teh untuk Sera lalu duduk dan berkata, Selir Ki adalah orang yang sombong. Dia mengira dapat mengendalikan segalanya dengan mengandalkan sedikit kepintarannya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat masalah besar. Yang harus diwaspadai dari Selir Ki adalah karena dia adalah anggota keluarga Chu, tetapi Selir Jai berbeda. Selir Jai sangat berpengalaman dan sudah menerima pendidikan bagus sejak kecil. Dia adalah penasihat Raja Jai. Apakah Selir tahu apa hal yang paling menakutkan dari Selir Jai? Sera bertanya, apa? Meskipun dia sangat hebat, dia rela menurunkan statusnya di depan orang lain demi mengelabui mereka. Sangat mudah melumpuhkan musuh jika mereka berpikir dia orang yang sembrono. Bukankah Selir juga berpikir seperti itu tadi? Sera terkejut ketika mendengarnya dan berkata dengan canggung, di antara begitu banyak raja dan Selir, apakah tidak ada orang yang tulus? Tidak juga, Selir San cukup baik, hanya agak sombong, tetapi kalau sudah akrab, juga bukan masalah. Raja San, si tukang makan, pasti tidak akan menikahi seorang gadis licik. Namun, Raja Kije terlalu polos, dengan menikahi Michele, hidupnya pasti akan sangat menderita kelak, hanya seorang idiot seperti Raja Ki yang bisa tertipu oleh Michele. 2. Sera berpikir dan mencibir. Tidak, masih ada satu orang lagi, yaitu Raja Deonchu. Raja San sebenarnya sudah datang. Dia ingin datang lebih awal, tetapi tertunda oleh beberapa urusan ketika keluar.
Dia pikir bisa makan hidangan yang sudah dipesan kemarin, dan tidak menyangka beberapa saudaranya akan berada di sini. Dia terpaksa masuk dan menyapa mereka. 1. Kakak kedua, beberapa hari tidak bertemu, mengapa kau bertambah bulat? Raja Kije menyindir. Raja San memutar matanya, kau sudah buta. Tidak boleh bercanda. Raja Ki berkata sambil tersenyum. Raja Deonchu menatap Raja San, apakah kakak kedua datang ke sini kemarin? Dia agak sibuk kemarin, ketika pulang pengawal melaporkan Raja San sudah berkunjung. Kalau kemarin sudah datang, apakah hari ini tidak boleh datang? Adik kedua pasti datang, ayah mengutus 2 koki istana ke sini, bagaimana mungkin adik kedua tidak segera datang? Satu Raja Jai berkata sambil tersenyum. Raja San paling tidak menyukai kakaknya ini dan langsung bertanya pada Raja Deonchu, apakah sudah bisa makan? Aku bahkan belum sarapan. Raja San tidak takut dengan siapapun. Dia tidak menginginkan apapun. Dia tidak punya hobi lain selain makan, jadi tidak ada orang yang peduli dengannya. Pada saat ini Michele masuk dan duduk di sebelah Raja Ki, matanya tertuju pada Raja Deonchu. Raja Deonchu sedang menanggapi Raja San tentang makanan. Ketika Michele masuk, tatapannya melayang ke arah Michele sekilas dan berkata, kakak kedua mau makan apa? Aku akan meminta koki untuk menyiapkannya. Aku sangat sederhana, cukup beberapa macam sayuran, dan ditambahkan beberapa hidangan daging, Raja San berkata dengan jujur. Raja Deonchu berdiri dan keluar. Michele sangat kecewa. Mereka berdua bahkan tidak melakukan kontak mata. Apakah dia sudah berubah? Raja Ki memegang tangannya dan bertanya dengan lembut, adik ipar kelima baik-baik saja. Michele berkata dengan acuh tak acuh, dia tampaknya sudah sehat.